Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebetulnya yang ada di pikiran kita setiap harinya? Apakah kita disibukkan memikirkan hal-hal tentang dunia, atau kita lebih disibukkan tentang hal-hal kehidupan akhirat? Loh, kenapa? Kenapa harus dipertanyakan? Jelas ya, kenapa harus dipertanyakan? Karena tidak sedikit manusia yang akhirnya dia lupa dengan tujuannya. Dia lupa dengan tujuan hidupnya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak sedikit manusia lupa dengan tujuan hidupnya, yaitu beribadah. Sehingga dia akan sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan target-targetnya, usaha-usahanya, cara-caranya untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, yang itu bermuara selalu tentang urusannya dunia. Sehingga tujuan utamanya beribadah kepada Allah menjadi lalai. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya ada di dalam diri kita setiap saat. Sebagai apa? Sebagai pengingat agar kita ini tidak lupa dengan tujuan hidup kita. Agar kita tidak dilalaikan oleh tipu daya yang disajikan, yang disuguhkan oleh dunia, sehingga kita dibutakan dengan dunia, sehingga kita hubub dunia, cinta dengan dunia, dan kita lupa dengan kehidupan akhirat. Padahal tujuan utama kita itu beribadah kepada Allah untuk mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan nanti di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat di surganya Allah Jalla Jalla. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kita ini ternyata berat sekali untuk beribadah? Ya mungkin karena diantaranya nafsu juga. Nafsu apa? Ya balik lagi tadi, kita sudah dikuasai nafsu, ingin mendapatkan dunia ini, sehingga untuk tujuan itu kita lupa. Akhirnya berat kita untuk beribadah. Dan yang kedua diantaranya adalah kurangnya bersyukur. Tidak pandai berterima kasih atas kebaikan Allah Jalla Jalla. Itu yang membuat kita menjadi berat untuk beribadah. Karena apa? Mari kita perhatikan. Ketika seseorang diberikan uang oleh orang lain, dia akan merasa senang. Dia akan berterima kasih sama orang yang sudah memberikan uang itu. Dan dia akan berusaha untuk membalas kebaikan orang itu. Apapun caranya. Minimal dia akan mendoakan. Nah, bagaimana dengan kebaikan Allah? Bagaimana dengan pemberian dari Allah Jalla Jalaluhu? Yang apabila kita hitung, ya, pemberian dari Allah merupakan nikmatan semuanya, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana? Apakah kita ini sudah menyadari bahwa banyak sekali kenikmatan yang sudah kita dapatkan, yang sudah Allah berikan kepada kita, yang ada di badan kita? Nikmat berupa mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki. Yang kalau kita bandingkan dengan orang tadi atau manusia, sebaik-baik manusia dia akan memberikan apa kepada kita? Dia tidak akan mampu memberikan mata kepada kita. Kebaikan dia
tidak akan bisa mampu memberikan hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, jantung, paru-paru. Dia tidak mampu. Manusia tidak akan mampu melakukan itu. Maka kenapa kita lebih berterima kasih kepada manusia yang mereka hanya memberikan secuil yang kita anggap itu adalah nikmat, dibandingkan dengan pemberian dari Allah Jalla Jalaluhu yang banyak, yang tidak bisa kita hitung. Tapi kenapa kita tidak menjadi manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah? Maka di antara penyebab kita malas untuk beribadah adalah kurangnya kita bersyukur. Kita tidak menjadi manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak pandai menjadi manusia yang mau membalas kebaikan-kebaikan Allah. Maka jangan heran ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita berupa kedua kaki, kita ini bisa merasakan nikmat kaki kita, jemaah. Tapi karena kita tidak bersyukur, karena kita sombong kepada Allah, Allah kasih kaki, kita tidak bersyukur, dan kita tidak berterima kasih kepada Allah, dan kita tidak berusaha untuk membalas kebaikan Allah, Allah yang memberikan kaki kepada kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus fair, kita harus akui bahwa kita ini adalah manusia yang tidak pandai berterima kasih. Kita ini manusia yang kurang pandai membalas kebaikan-kebaikan Allah. Maka apabila manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah, dia akan bersyukur dengan nikmat kedua kakinya. Dia akan berterima kasih kepada Allah. Dengan cara apa? Dia ingin membalas kebaikan Allah dengan cara dia ingin mendapatkan kecintaan dari Allah. Dia ingin Allah menjadi suka sama dia, cinta sama dia. Dan dia akan balas Allah kebaikannya dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia akan mengikuti semua yang Allah perintahkan, dan dia akan menjauhi semua yang Allah larang. Dan dia akan ittiba sami'na wa ata'na kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan melakukan amalan-amalan soleh sehingga Allah akan mencintai dirinya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sibukkan setiap hari kita, pikiran kita dengan apa? Dengan melihat kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang ada pada badan kita, yang ada pada lingkungan kita, sehingga kita menjadi pandai menjadi manusia yang bersyukur. Dan kita akan berterima kasih kepada Allah, dan kita akan berusaha untuk membalas kebaikan Allah dengan cara melakukan ketakwaan kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh, dan tentunya kita menjalankan kewajiban kita. Tujuan kita ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, sehingga kita tidak dibuai, tidak ditipu oleh sesuatu yang disodorkan, yang disajikan oleh dunia. Karena apa? Karena dunia sifatnya hanya sementara. Kita tidak bisa merasakan kenikmatan selama-lamanya di dunia. Ada batas waktunya, ada kadaluarsanya. Maka mari kita sibukkan kembali pikiran kita dengan tujuan kita, yaitu beribadah kepada Allah, dan gunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Di antaranya adalah berupa kedua kaki kita untuk melangkahkan ke tempat ibadah, untuk melaksanakan sholat, kewajiban kita secara berjamaah. Karena keuntungannya akan kita raih. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian dia keluar melangkahkan kakinya ke masjid atau ke musola untuk sholat berjamaah niat karena Allah Jalla Jalaluhu, maka satu langkahnya dicatat kebaikan untuk dirinya dan dihapuskan satu kesalahan. Apa yang akan kita lewatkan dari fadilah keuntungan ini, jamaah? Begitu baiknya Allah. Kita bersyukur
dengan menggunakan kedua kaki kita melangkahkan ke tempat ibadah, dan Allah akan tambah lagi tuh. Satu langkah kita ditinggikan derajatnya dan dihapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur sehingga Allah akan tambah lagi nikmatnya kepada kita dan kita menjadi manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.